Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan NIM 22003025 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard fisik jenis kebisingan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran bising, pencegahan bising, dan pengendalian bising. Simak baik-baik ya videonya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih kebisingan itu. Bising menurut Kemenkes adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Selanjutnya, pengukuran kebisingan. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus mengetahui apa saja syarat dalam melakukan pengukuran bising, yaitu 1. Keadaan lingkungan, tidak dalam keadaan hujan, dan kecepatan angin kurang dari 20 km per jam. Alat untuk mengukur angin yaitu dengan menggunakan anemometer. Yang kedua, syarat alat. Sound level meter terkalibrasi dan memiliki windscreen untuk menghindari pengaruh getaran dari angin. Windscreen itu seperti busa yang berwarna hitam yang direkatkan di atas alat. Mengukur kebisingan di tempat kerja adalah sound level meter atau SLM, dan untuk personal monitoring digunakan noise dosimeter. Gambar di sini adalah sound level meter dan gambar di sini adalah noise dosimeter yang digunakan untuk personal monitoring kebisingan. Selanjutnya, cara mengukur kebisingan. Pertama, kita harus memperhatikan penempatan alat. Pengukuran minimal 3,5 meter dari dinding atau bangunan dan ketinggiannya 120-150 cm dari tanah. Pembacaan tiap 5 detik selama 10 menit atau 60 detik hingga terkumpul sehingga 120 data. Hal-hal yang harus dilakukan: pertama, melihat apakah di tempat kerja terdapat sumber bahaya dari bising atau aktivitas pekerjaan dapat menimbulkan kebisingan. Bisa juga dengan melakukan work truck survey, yaitu survei ke tempat kerja dan melakukan bantuan bahaya. Langkah selanjutnya, melakukan pengukuran kebisingan dengan sound level meter. Perlu diketahui bahwa noise adalah menggunakan fungsi logaritma karena jarak pendengaran manusia dengan lebar dengan satuan desibel. Lakukan pengukuran secara periodik baik di tempat kerja maupun personal monitoring. Bandingkan pengukuran data dengan nilai ambang batas. Selanjutnya, pencegahan kebisingan. Ada health promotion atau promosi kesehatan tentang kebisingan. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus seperti menggunakan APD. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang tepat seperti MCU berkala dan khusus, seperti pemeriksaan telinga dengan pemeriksaan audiometri tiap 6 bulan. Selanjutnya, yang keempat, disability limitation atau pencegahan kecacatan, dan yang kelima, rehabilitasi. Pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan ada 6, yaitu eliminasi, substitusi, isolasi, pengendalian teknik, administrasi, dan terakhir APD. Eliminasi yaitu menghilangkan, seperti menghilangkan mesin yang dapat membuat kebisingan. Substitusi yaitu mengganti, seperti mengganti mesin dengan menggunakan mesin yang baru yang tidak membuat bising. Selanjutnya, yang ketiga, isolasi. Isolasi merupakan teknik pengendalian dengan memindahkan pekerja ke area yang tingkat kebisingannya lebih rendah atau memperbesar jarak dari sumber bising sehingga tingkat tekanan suara kebisingan yang sampai ke alat pendengaran pun berkurang. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian teknik. Teknik pengendalian ini pada umumnya dilakukan dengan membuat atau merekayasa mesin dengan tingkat kebisingan yang tinggi, seperti penggantian alat dari tingkat kebisingan tinggi dengan alat yang tingkat kebisingan rendah, dan juga menempatkan mesin di ruang kedap bunyi dengan ventilasi yang memadai agar mesin tidak kepanasan. Selanjutnya, administrasi. Administrasi yang pertama menandai area tersebut sebagai area terbatas dan hanya boleh dimasuki personel yang terlatih dan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, pengaturan jam kerja sesuai dengan nilai ambang batas. Misalnya 85 desibel bekerja selama 8 jam dan 88 desibel yang bekerja selama 4 jam. Selanjutnya, yang terakhir adalah APD. Pemakaian APD adalah upaya terakhir dalam pencegahan kebisingan, yaitu seperti menggunakan earplug dan earmuff. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.